Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mifsi Claudia dengan NIM 2451003011111006. Saya dari kelas C dan kelompok 5 dari mata kuliah Kimia Organik dan Organik. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang senyawa aromatik naftalena dan asam amino. Naftalena dengan rumus kimia C10H8 merupakan senyawa hidrokarbon aromatik yang memiliki bau yang khas. Naftalena sendiri merupakan turunan dari senyawa benzena dan memiliki 2 cincin benzena. Biasanya naftalena ini ditemukan di dalam kapur barus. Selanjutnya, sifat fisik pada naftalena. Naftalena merupakan senyawa aromatik yang memiliki 2 cincin. Oleh karena itu, naftalena sulit larut di dalam air. Namun, apabila cincin dalam naftalena bertambah, maka titik leleh dalam naftalena juga akan mengalami peningkatan. Naftalena sendiri memiliki bau seperti batu bara dan mudah terbakar. Sifat-sifat kimia naftalena. Naftalena sebagai senyawa aromatik bercincin banyak memiliki kelarutan yang relatif rendah dalam air. Meskipun senyawa ini dapat larut dalam air dalam jumlah yang sangat kecil, konsentrasinya tetap rendah, sekitar skala ppm, part per million. Namun, cukup untuk mencemari lingkungan perairan. Penambahan cincin aromatik dalam struktur senyawa menyebabkan penurunan kelarutannya dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya, ada reaksi-reaksi yang bisa terjadi pada naftalena. Yang pertama, oksidasi senyawa aromatik polisiklik. Naftalena lebih mudah dioksidasi dibandingkan benzena. Dalam reaksi ini, naftalena dioksidasi menjadi anhidrida asam ftalat. Dengan sebagian besar aromatitasnya tetap terjaga. Proses ini membutuhkan energi lebih rendah dibandingkan dengan oksidasi benzena. Yang kedua, reduksi senyawa aromatik polisiklik. Naftalena dapat direduksi sebagian tanpa memerlukan kalor dan tekanan tinggi. Berbeda dengan benzena, reduksi parsial ini mempertahankan satu atau lebih cincin aromatik. Untuk reduksi total diperlukan kalor dan tekanan seperti benzena. Dan yang ketiga, reaksi substitusi elektrofilik. Naftalena lebih reaktif terhadap substitusi elektrofilik dibandingkan benzena, terutama pada posisi 1. Namun, senyawa seperti antrasena dan fenantrena lebih reaktif terhadap substitusi ini, meskipun sering menghasilkan campuran isomer yang sulit dipisahkan. Perkenalkan, nama saya Miko Aditya Mahendra. Izinkan saya mempresentasikan pengertian dari asam amino dan sifat fisika dari asam amino. Pengertian asam amino sendiri menurut Umar merupakan komponen yang sangat penting dalam pembentukan protein. Dalam kasus ini, protein yang kompleks dipecah menjadi 2 kelompok, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Dalam asam amino non-esensial ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Jadi kita harus memperolehnya dari asupan luar tubuh seperti makanan dan minuman. Sedangkan asam amino non-esensial itu asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri, sehingga tidak diperlukan asupan dari luar. Asam amino ini umumnya berbentuk serbuk dan larut dalam air, namun asam amino ini tidak dapat larut dalam pelarut organik non-polar. Kemudian untuk bentuk asam amino sendiri dapat dilihat dalam layar. Kemudian sifat fisika asam amino. Asam amino tersendiri memiliki sifat yaitu amfoterik, yang berarti asam amino dapat bertindak baik dalam asam maupun basa, tergantung pada kondisi lingkungan. Dalam larutan basa, asam amino ini memiliki sifat asam yang lebih dominan, sehingga mereka cenderung melepaskan proton dan berperilaku sebagai asam. Sebaliknya, dalam larutan asam, sifat basa dari asam amino yang lebih menonjol, di mana asam amino akan menerima proton dan berperilaku sebagai basa. Sifat dualistik asam amino ini memungkinkan asam amino untuk berperan penting dalam menjaga keseimbangan pH dalam berbagai kondisi lingkungan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada sifat kimia asam amino. Asam amino umumnya berbentuk serbuk yang mudah larut dalam air karena tingkat polaritasnya yang tinggi memungkinkan dia berinteraksi dengan
molekul air melalui ikatan hidrogen. Namun asam amino tidak mudah larut dalam pelarut organik seperti benzena dan ether. Ini ada reaksi-reaksi sintesis asam amino. Yang pertama ada reaksi Strecker, yaitu reaksi yang melibatkan 3 komponen, aldehid atau keton, amonia, dan hidrogen sianida. Reaksi ini bermula dari pembentukan ion imonium dari aldehid dan amonia. Kemudian sianida menyerang, menghasilkan alfa-amonitril yang dihidrolisis menjadi asam amino. Kedua, ada reaksi petasis. Reaksi ini juga melibatkan 3 komponen, yaitu asam baronoat, aldehida, dan amina untuk menghasilkan asam amino. Tingkat tidak seperti petasis, dalam reaksi ini tidak menggunakan sianida menjadikannya lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, ada enzimitas, yaitu proses menggunakan enzim untuk mengkatalisis pembentukan asam amino dari substrat tertentu. Contohnya termasuk fermentasi mikroba atau penggunaan enzim seperti transminase. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.